Halo pemirsa, senang sekali NTV Prime bisa kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Patricia Mapaliek. Untuk pertama kalinya pemirsa publik dapat menyaksikan kesaksian 6 terpidana yang diganjar hukuman seumur hidup dalam kasus kematian Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016. Mereka memberikan keterangan di sidang peninjauan kembali yang diajukan lewat kuasa hukum yang difasilitasi Peradi. Apa yang dapat dibaca dari kesaksian mereka hari ini dan apakah kesaksian mereka bisa mengubah pengungkapan kasus Vina dan Eki yang sudah gelap sejak 8 tahun silam. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami hadirkan Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, Kepala Badan Reserse Kriminal Baris Krim Polri periode 2008-2009 yang sudah hadir di studio. Kemudian bergabung melalui sambungan Zoom ada Azmi Syahputra, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Susno, terima kasih. Selamat malam Mbak Patricia, selamat malam para pemirsa sekalian. Terima kasih sudah kembali hadir di studio NTV. Selamat malam Pak Azmi. Baik, kami belum bisa dengar suara Pak Azmi, tapi tentu nanti kami akan dengarkan bagaimana tanggapan Pak Azmi soal sidang hari ini. Saya mulai dari Pak Susno tentu saja. Kita sudah mencermati Pak Susno dari sejak siang sampai tadi baru saja selesai sidang ini dan masih akan dilanjutkan, masih panjang prosesnya. Setelah mendengarkan kesaksian dari para terpidana, Anda melihat ada kemudian kita bisa saksikan ada tangisan, kemudian juga ada suasana-suasana yang menggambarkan mungkin bisa kita sebut haru atau mungkin trauma. Makanya saya mau tanyakan malam hari ini, terpidana drama atau trauma? Saya sangat menusuk perasaan terharu, sedih. Dan saya nggak menyangka di tahun 2000-an masih ada peristiwa seperti ini, masih ada mencari keterangan yang didewakan, yang diutamakan untuk ungkap suatu perkara. Kok zaman sekarang masih begini? Ini pelajaran yang baik bagi semua keluarga penegak hukum, bagi mahasiswa, dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seandainya benar saya tidak tahu ini benar apa enggak tapi seandainya benar, sungguh ini trauma besar bagi Republik ini. Kok menegakkan hukum dengan cara kekerasan seperti itu? Kalau saya dengar tadi mudah-mudahan dari instansi saya, instansi kejaksaan, kemudian instansi pengadilan mendengar itu dan koreksi. Dan syukur-syukur Hakim Agung yang akan memutus perkara ini mendengar itu. Mendengar itu. Dan saya berharap, sulit saya berkaca antara antara penasihat hukum dan jaksa, janganlah mencari pembenaran. Di sini saya masih nampak mencari pembenaran. Contoh yang terakhir tadi misalnya. Ini saudara tanda tangan di sini begini. Ini bukan mencari kebenaran formal. Ini mencari kebenaran material. Artinya yang benar-benar gitu kan. Untuk ukuran dunia. Jadi tidak salah tidak salah. Manakala antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum berdiskusi mana yang benar. Bukan saling bantah gitu kan. Kalau memang ini benar apa salahnya? Oke, saya sependapat dengan penasihat hukum. Oke, saya sependapat dengan jaksa. Di sini bukan tempatnya bertengkar, bukan tempatnya mencari menang kalah, tapi tempat untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan keadilan. Rakyat menonton, rakyat se-Indonesia sedih kalau kita melihat misalnya aparat penegak hukum kita berbantah-bantahan untuk mencari pembenaran. Ya mudah-mudahan saya terharu itu lihatnya tadi. Oke. Bagaimana mungkin Pak dengan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan itu, dengan banyak sekali pandangan-pandangan itu, apakah dalam hal ini para anggota institusi kita, baik itu jaksa maupun juga dari kuasa hukum atau mungkin dari majelis hakim, dalam hal ini mempertimbangkan soal nama baik institusi? Dalam penegakan hukum yang menjadi pertimbangan itu adalah kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Kalau ada masih mempertimbangkan, wah kalau nanti terungkap
nama baik institusi hancur. Wah, ini rusak ini. Justru nama baik institusi akan hancur manakala kita menutupi kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu wajar karena manusia, tapi untuk diungkap yang salah begini jangan lagi dilakukan, kemudian untuk perbaikan ke depan. Dan ingat, institusi penegak hukum itu mulai dari Polri, jaksa, hakim, itu miliknya rakyat, bukan miliknya mereka. Dan rakyat menghendaki mereka betul-betul menegakkan hukum, rakyat membayar pajak, rakyat membayar apa. Dan mengungkapkan sesuatu kelemahan untuk perbaikan itu tidak dosa, itu sangat terhormat. Nah, kadang-kadang diri saya ini kadang-kadang dihujat gitu. Loh, kok Pak Susno nggak cinta kepada institusinya, nggak cinta pada penegak hukum. Oh, demi cinta saya pada penegak hukum, supaya penegak hukum bekerja benar, bekerja sesuai dengan menegakkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat. Kelemahannya ini, saya tidak mau menutup-nutupi kesalahan. Kalau saya menutupi kesalahan, berarti saya memasukkan aparat penegak hukum ke dalam jurang. Dan akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Pak Susno, apa sebetulnya yang membuat Anda sedih, membuat Anda terharu? Adakah mungkin satu titik di mana Anda mendengarkan kesaksian para terpidana itu, kemudian mengunggah perasaan Anda, kemudian merasa sedih, merasa haru? Apa yang ingin sebetulnya Anda highlight hari ini? Nah, saya akan mulai mendengarkan dari pagi sidang itu kepada para terpidana ini ya. Mereka ditangkap bukan dengan didahului alat bukti, tapi tangkap dulu baru cari buktinya. Cari buktinya didahului dengan mencari pengakuan. Cari pengakuan dilakukan dengan penyiksaan ya, yang keji, yang tidak manusiawi. Nah, ini yang buat saya begitu. Ada yang katanya ditembak dengan peluru karet, ada yang di strom. Kok masih begini gitu? Tapi mudah-mudahan apa yang dikatakan mereka itu tidak benar ya. Kalau tidak benar ya berarti aparat kita bagus semua gitu ya. Tapi kalau benar, saat ini, momen ini untuk kita melakukan perbaikan. Siapa yang harus melakukan perbaikan? Ya presiden dong. Presiden harus bertanggung jawab, walaupun mau turun berapa, 2 bulan lagi ya. Harus bertanggung jawab, perintahkan pimpinan, pucuk-pucuk pimpinan aparat penegak hukum. Ya, kalau pengadilan, ya ketua Mahkamah Agung. Benar nggak itu? Bahwa hakim menyidangkan dengan main terabas saja, tidak memperhatikan apa yang terungkap, fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mereka ngomong di sidang kayak gitu tapi nggak didengar. Mereka mulai ditangkap, ditangkap, kemudian diperiksa, tidak didampingi tidak didampingi pengacara. Ini kan harus batal demi hukum. Dan sudah banyak perkara-perkara yang digugat entah pada triple kasasi atau pada level PK, perkara-perkara yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Ini amanat undang-undang harus didampingi oleh penasihat hukum sejak awal, sejak dia diperiksa. Nah, kalau belum ada penasihat hukumnya, dia tidak boleh diperiksa. Kalau diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum, maka batal dan harus dibebaskan. Nah, dari satu yang terungkap saja, dari satu nopom ini saja, sudah tamat ini perkara, sudah selesai. Padahal nopom yang diajukan sampai 30-an lebih. Belum perbedaan keputusan, belum kehilapan hakim. Jadi mau apa lagi? Seluruh rakyat Indonesia mengawal perkara ini. Kalau ternyata gugatan ini, gugatan PK ini tidak dikabulkan, berarti sudah buta semua. Hatinya yang buta. Oke, tapi tentu kita perlu kemudian mengikuti kasus ini, sidang ini, untuk mengetahui lebih lanjut apakah kesaksian itu benar, tentunya didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Saya bicara tadi, kan saya dahului kalau benar kan. Baik, saya ingin ke Pak Asmi. Pak Asmi, jadi kesaksian terpidana apakah boleh disebut antitesis dari vonis mereka? Oh tentu, apa yang diungkapkan sekarang kan sebenarnya adalah bahwa aparat kita atau sistem peradilan pidana kita, polisi, jaksa, dan hakim telah tersandra dalam kasus atau putusan yang diambil pada waktu itu. Saya melihat ini adalah sebuah ketidakadilan atas penegakan hukum yang mencederai
mencederai masyarakat atau rakyat yang seharusnya ini tidak terjadi gitu loh. Artinya apa? Aparat negara kita gagal dalam melindungi katakanlah warga masyarakat. Jadi gagal juga memberantas kejahatan. Hal-hal tersandra hari ini karena apa? Ada lubang-lubang yang dulu seharusnya bisa ditegakkan. Tapi lubang yang dibuat sendiri oleh aparat penegak hukum itu, ya hari ini teman-teman yang katakanlah keliru, tidak teliti itu, tidak memenuhi petunjuk-petunjuk katakanlah jaksa pada waktu itu, kenapa harus di P21 kan segera bisa jadi belum. Coba kita telusuri lagi. Kalau tadi dari pelanggaran hukum acaranya saja jelas, hari ini ya coba aja dibuka. Bagaimana P18-nya, bagaimana P19-nya, apa sih petunjuk jaksa pada waktu itu, bagaimana bisa dinyatakan P21 berkas itu lengkap gitu loh. Jadi ada satu pengalaman juga karena ya sudahlah, sebuah kesalahan manusiawi bisa salah, kekeliruan bisa terjadi, tapi kan lagi-lagi saya selalu bilang jangan dipertahankan gitu. Hari ini kita koreksi. Untuk ke depan tampaknya berkas dari kepolisian tidak bisa hanya diterima berkas saja gitu. Perlu juga oleh jaksa dicek lapangannya gitu loh. Jadi jangan hanya terima berkas karena sudah ditangkap, ditahan, dibatasi dengan waktu tahanan, ya mau nggak mau harus dilimpahkan pada pengadilan. Ini juga adalah catatan perbaikan kepada bangsa ini berkaitan tentang hukum acara pidana ke depan. Karena selama ini kan bolak-balik berkas itu antara polisi dan jaksa, ya seolah-olah kan hanya berkasnya saja. Tapi tidak dilihat realnya, tidak ada confirm lebih lanjut terhadap kondisi real. Katakanlah dalam peristiwa-peristiwa kasus yang spesifik. Misalnya pembunuhan, pasal-pasal yang memang cukup serius atau kejahatan-kejahatan serius. Seharusnya jaksa juga dari awal sebagai satu lembaga yang berwenang, ini perkara bisa dilanjutkan atau tidak gitu loh. Karena kan jaksa yang seharusnya mempertanggungjawabkan di dalam persidangan. Tapi kalau tadi kita lihat ada kekerasan, tidak dapat pendampingan saja, hak imperatif dia kan pasal 56 Kitab Undang Hukum Acara Pidana karena memang pasalnya pembunuhan berencana, ya tentunya itu kan wajib kan tidak bisa disodori dengan kamu jangan mau didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum, atau jelas-jelas dalam kasus ini tidak ada penasihat hukumnya. Lah, kok bisa sih perkara begini diterima? Kok hakim juga mau menerima? Gitu loh. Apalagi kita bisa jelas tadi penyelidikan yang dilakukan, administrasi penyelidikannya juga ya berantakan. Ya hari inilah penegak hukum kita tersandra atas potret yang dibuat sendiri pada beberapa tahun yang lalu. Demikian, Mbak. Pak Asmi, Anda sebut tadi menyalahi aturan, di titik mana, dari mana kemudian penyalahi aturan ini dilakukan oleh aparat? Apakah itu pada saat mereka ditangkap malam itu, ataukah pada saat mereka tidak didampingi pengacara saat di BAP? Pak Asmi, kami belum bisa dengar suara Anda, Pak. Saya masih terjelas. Baik. Suara saya masih terdengar silakan, jelas Pak kan? Asmi. Halo, Mbak. Ya, sangat jelas kan pintu masuknya perkara pidana kan tentu dari kepolisian. Ini kan bisa kita telusuri, kita telisik, kita temukan, gitu loh. Apakah tadi bisa kita lihat, apakah olah TKP-nya sudah berubah atau tidak dari awal? Itu kan karena pentingnya esensi olah TKP. Dari titik itu kita lihat, terus dari pencarian alat-alat buktinya kita lihat. Waktu memang menangkap, nahan, terus alat bukti itu sudah terkonfirmasi atau tidak, gitu loh. Ini yang kita bilang dari awal, alat buktinya juga sudah tidak di cross check ulang oleh kepolisian. Terus katakanlah di tingkat kepolisian, karena memang fungsi kita ada azas diferensiasi fungsional, maka ada polisi, ada jaksa. Jaksa itu punya kewenangan, kalau kita lihat dalam pasal 14 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dia bisa memberi petunjuk, gitu loh. Ini perkara nih, penyempurnaan penyidikan. Ini sudah lengkap atau tidak? Atau jaksa juga bisa melakukan pemeriksaan tambahan kalau kurang. Dia bilang, ini kurang. Ini benar nggak ya yang kalian terangkan kemarin di tingkat kepolisian tuh, waktu dia dilimpahkan, waktu P21 itu kan dilimpahkan berkas dan orangnya. Oh, artinya jaksa punya kesempatan untuk menyelidiki ulang ya? Sangat bisa pada waktu itu. Dia bisa melakukan pemeriksaan tambahan gitu. Tapi karena ini dari awal seolah polisi, jaksa, dan hakim sama, ya kok bisa sih
apa ya, terkecoh, tergelincir saya pikir, atau gegabah lah kita bilang. Ini mungkin gegabah penegakan hukum kita gitu loh. Kurang profesional mungkin, tidak hati-hati gitu loh. Ya seperti yang tadi ya, akhirnya kita rasakan lahar dinginnya penegakan hukum itu sekarang. Bukan berarti sudah selesai kita putus orang itu berkekuatan hukum tetap. Gunungnya mungkin sudah meletus, tapi kan masih ada lahar dingin yang memang hari ini yang kita rasakan akibat potret penegakan hukum yang tidak berkualitas. Oke. Demikian, Mbak. Oke, saya balik lagi ke Pak Susno. Pak Susno, ada satu hal yang ingin saya highlight dalam sidang hari ini adalah soal bagaimana kemudian para terpidana, tersangka waktu itu, dimintai keterangannya, tapi kemudian disodorkan satu dokumen atau kertas, dan mereka dipaksa untuk menandatangani itu tanpa dibacakan apa isinya, kemudian dipaksa dengan penyiksaan. Apakah memang prosedurnya demikian, Pak, sebetulnya? Jelas itu bukan prosedur ya, bukan SOP, bukan amanat undang-undang. Itu adalah pelanggaran yang sangat besar dalam sistem peradilan kita. Dan perbuatan menyodorkan kertas kosong untuk diteken, kemudian isinya baru dibuat belakangan, ini pemalsuan. Bisa dituntut dengan hukuman sangat berat. Jadi kita berharap nanti pada aparat-aparat yang melakukan itu, baik pada tingkat penyidikan, pada tingkat penuntutan, ataupun setelah persidangan dan sebagainya, setelah perkara ini selesai harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Kalau kita mau berbaik-baik terhadap sistem penegakan hukum di Republik ini. Dan saya kira semua rakyat Indonesia menghendaki perbaikan dalam penegakan hukum di negara ini. Artinya memang itu tidak sama sekali merupakan prosedur pada saat penyelidikan ya? Ya, bukan prosedur, tapi terlarang gitu. Terlarang keras gitu. Itu adalah pengkhianatan terhadap sistem penyidikan. Main sodor-sodorkan berkas surat kosong, kertas kosong, kemudian diisi kalau benar itu ada ya. Kemudian main bukan lagi kekerasan, kalau saya katakan itu penyiksaan ya. Kalau benar, main ditembak dengan peluru karet, main disuruh minum air kencing, main dia apakan, itu sudah sangat tidak manusiawi, sudah pelanggaran HAM gitu. Dan ini kalau benar, sekali lagi catatan saya, kalau benar itu harus ditindak pelakunya. Dan perkara ini harus dimenangkan atau dikabulkan peninjauan kembalinya. Harus, jangan berlama-lama. Jangan nunggu 6 bulan baca berkasnya. Hakim yang akan ditunjuk memutuskan mohon mengikuti jalannya sidang ini. Sehingga gak berlama-lama, bila perlu setengah bulan atau seminggu diputus gitu. Karena rakyat Indonesia menunggu ini. Bagaimana sih aparat saya, bagaimana pengadilan saya, Mahkamah Agung yang diagung-agungkan itu bagaimana? Bagaimana kejaksaan kami, bagaimana kepolisian kami, ini ditunggu. Nah, dan kesempatan ini juga ditunjukkan di persidangan ya untuk memperbaiki gitu citra dari aparat penegak hukum. Jangan ngeyel-ngeyelan di sidang itu karena rakyat udah tahu, semua udah tahu, orang nggak sekolah hukum pun udah tahu kasusnya ini. Udah terbuka kan ke publik. Semua bisa nonton di podcast, semua bisa nonton di WA Group, semua bisa lihat di stasiun televisi, disiarkan, segala macam menyiarkan. Ya kalau aparat penegak hukum masih main ngeyel-ngeyelan, ngotot-ngototan, mencari pembenaran, nah ini kacau kita ya. Kenapa? Semua perbaikan itu harus dimulai dari niat sini. Niat itu terwujud dengan perbuatan. Kita melihat aparat penegak hukumnya. Bagaimana sih hakim yang nyidangkan? Nonton rakyat begini. Bagaimana jaksanya? Bagaimana penasihat hukumnya? Oh begitu. Oh katanya cari kebenaran. Tapi ini kok main ngotot-ngototan cari pembenaran. Mudah-mudahan ada perubahan paradigma daripada sidang pra-peradilan ini. Yang dicari adalah kebenaran. Bukan ngotot-ngototan, bukan nutupi kesalahan untuk perbaikan negeri ini. Apalagi kita baru berbicara soal PK para terpidana ya. Kita kemudian belum kembali lagi ke inti kasusnya seperti apa. Sampai saat ini belum ada perkembangan. Pun demikian siapa yang diperiksa, bagaimana perkembangannya itu juga belum ada update sampai sejauh ini. Iya, kita dari melihat ini saja ya, tidak masuk di dalam baru nonton saja, kita tahu ini
peradilan ini bukan pengadilan ya, tapi peradilan mulai dari hulu sampai dengan putusan yang katanya berkekuatan hukum tetap itu babaliut. Siapa yang bisa mengatakan ini tidak babaliut? Bukalah berkas. Ada yang semestinya dijadikan alat bukti, tapi tidak dijadikan alat bukti. Contohnya apa? Pembicaraan di WA. Itu bukti forensik yang paling bagus. Tapi kalau itu dipakai, maka pembunuhan jadi gugur. Karena apa? Di berkas itu terjadinya pembunuhan jam 21. Di pembicaraan apa namanya BBM message jam 22 lewat 24 10 detik masih hidup. Berarti gugur yang ini. Nah, alat bukti yang tidak ada dibuat ada, alat bukti palsu. Contohnya apa? Ada SMS dari yang namanya siapa tuh? Andi kepada Sudirman. Lah, teleponnya nggak ada, SMS-nya nggak ada, tapi dalam berkas ada itu. Dan lebih gawat lagi, manusianya tidak ada. Kan dinyatakan oleh Polri bahwa yang namanya Andi itu fiktif. Lah, kok fiktif ngirim SMS? Dan itulah dijadikan dasar pembuktian delik pembunuhan berencana. Kenapa? Dengan SMS itu dikatakan itulah bukti bahwa ini pembunuhan berencana terbukti. Kan ngawur ini. Malu ceritakannya. Ini mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 aja udah ngerti itu. Tapi ini terjadi oleh hakim yang menyidangkan. Ya monggo dicari siapa hakimnya yang pertama menyidangkannya. Katanya udah jadi ketua pengadilan. Kacau kalau ketua pengadilan kayak gitu. Baik.